A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang berkelompok saya, Yogi Albayani dan Siva Rahmawati akan menjelaskan atau menjabarkan makalah kami yang berjudul produk-produk asuransi syariah, yang dimana saya sebagai pembawa acara pertama akan menjelaskan yang dimana arti atau definisi dari asuransi syariah tersebut dan produk-produknya. Yang pertama yaitu definisinya, yang dimana asuransi syariah ini adalah usaha atau tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan kepada pembelian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang dimana yang kedua yaitu produk-produk asuransi syariah, yang dimana produk yang pertama yaitu produk asuransi yang mengandung asuransi tabungan dan produk asuransi non saving. Yang pertama yaitu produk asuransi yang mengandung unsur tabungan, yang dimana yang dijabarkan di sini ada 4, yaitu yang pertama itu dana investasi, dana siswa, dana haji, dan dana hasanah. Yang pertama itu dana investasi, merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi. Yang kedua yaitu dana siswa, yang merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan hingga sarjana. Yang ketiga yaitu dana haji, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji. Yang keempat yaitu atau yang terakhir dana hasanah, merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha. Yang kedua yaitu produk asuransi non saving, yang di sini cuma satu yaitu kesehatan individu, yang dimana program inti untuk perorangan yang dimaksud menyediakan dana santunan riwayat hidup atau rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian. Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan suatu untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu asuransi syariah mubarakah, yang dimana di sini produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah mubarakah yaitu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu zamrud mubarakah, yang kedua itu sehat mubarakah, yang ketiga itu syamil mubarakah, yang keempat yaitu mubarakah personal protective plan. Yang ketiga itu asuransi syariah takaful, yang dimana asuransi takaful ini memang telah didahulukan berkiprah di Indonesia meskipun dengan kondisi yang perlahan dalam awal pergerakannya di bidang perasuransian di Indonesia. Yang dimana adapun produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu takaful umum, yang dimana takaful umum ini dibagi menjadi yang termasuk ke dalam asuransi takaful umum ini ada 10 bagian. Yang pertama itu takaful baituna, takaful surgaina, yang ketiga itu takaful abror, yang keempat itu takaful ansor, yang kelima itu takaful rekayasa, yang keenam itu takaful aneka, yang keenam yang ketujuh itu takaful kebakaran, yang ke-8 itu takaful pengangkutan, yang ke-9 itu takaful kendaraan bermotor, yang ke-10 itu takaful surety bond, yang dimana surety bond ini memberikan ganti kerugian pelaksanaan proyek kontraktor. Yang kedua itu takaful keluarga, yang dimana sini fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan dapat tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai muamalah syariah Islam. Yang termasuk ke dalam takaful keluarga ini yaitu ada 4 bagian, yang dimana di sini ada takaful link, yang kedua itu takaful dana investasi, yang ketiga itu takaful dana kecelakaan diri, yang keempat itu
full nadi. Yang full nadi ini yang kita ketahui yaitu menyediakan dana pendidikan sampai dengan sarjana. Sekian dari saya, Yogi Albayani. Mungkin pemateri kedua akan disampaikan oleh saudari kita Syifa Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilakan, dan saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang bertemakan produk asuransi syariah. C. Tujuan asuransi syariah. Yang pertama, pengalihan resiko. Tujuan asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika suatu bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Yang kedua yaitu pembayaran ganti rugi. Tujuan asuransi yang berikutnya adalah bayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan remi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Yang ketiga yaitu pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib. Artinya, tertanggung terikat dengan si penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini bisa disebut sebagai asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Tujuan asuransi yang terakhir yaitu kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai si penanggung. Sedangkan anggota perkumpulanlah yang berkedudukan tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota atau tertanggung, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota atau tertanggung yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengertian asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah dalam fatwa DSN nomor 21 bagian pertama mengenai tentang ketentuan umum angka 1. Disebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya yaitu produk-produk asuransi syariah. Yang pertama, produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan asuransi non-saving. Yang kedua, asuransi syariah mubarakah. Dan yang terakhir yaitu asuransi syariah takaful. Yang selanjutnya yaitu tujuan asuransi syariah. Yang pertama, pengalihan resiko. Yang kedua, pembayaran ganti rugi. Yang ketiga, pembayaran santunan. Dan yang terakhir, kesejahteraan anggota. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.